Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Indriani, NIM 8111419086 dari Rombel Hukum Otonomi Daerah Jam 9 dengan dosen pengampu Bapak Dani Mutada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan terkait otonomi daerah dengan solusinya. Pemimpin memiliki peran besar dalam mencapai tujuan organisasi dan mengembangkan organisasinya agar mampu bertahan menghadapi perubahan lingkungan. Begitu pula pemerintah daerah sebagai organisasi yang juga bergantung pada pucuk pemimpin, yaitu kepala daerah. Political will dan kemampuan kepala daerah turut menentukan tercapai atau tidaknya tujuan otonomi. Dalam memasuki babak otonomi daerah, mau tidak mau daerah harus terus berupaya menggali potensi yang ada serta mendorong para penyelenggara pemerintah daerah untuk berinovasi dan lebih kreatif. Namun yang ada pada saat ini pemerintah kurang berinovasi dan kreatif dalam memanfaatkan potensi yang ada. Misalnya dalam mengelola sumber daya, banyak daerah yang dari tahun ke tahun hanya melaksanakan program seperti program sebelumnya. Belum ada gebrakan program dengan inovasi baru yang lebih dibutuhkan masyarakat. Padahal lingkungan terus berubah sehingga kebutuhan serta tuntutan mereka juga semakin tinggi. Permasalahan tersebut harus segera dicari solusinya agar tujuan otonomi daerah berjalan sesuai ketentuan undang-undang. Solusi yang dapat ditawarkan antara lain mengenai kualifikasi pemimpin atau kepala daerah. Tidak dapat dipungkiri, peran kepala daerah dalam menentukan arah pembangunan daerah sangat besar. Apabila tidak ada political will dari pemerintah, usaha-usaha perbaikan tidak dapat dilakukan. Selain itu, dibutuhkan kepala daerah yang memang mampu di bidangnya, tanggap kritis, memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi, dan kemauan yang kuat merubah daerahnya lebih baik. Untuk itu, diperlukan pembinaan kader-kader politik dengan membekali pendidikan serta pengetahuan yang luas mengenai kearifan lokal dan pentingnya daya saing daerahnya. Selain dalam segi kepemimpinan yang harus diperbaiki, peningkatan keterlibatan masyarakat dari berbagai kalangan, bukan hanya pada golongan elit masyarakat. Peningkatan keterlibatan tersebut dapat dilakukan melalui pemberian akses seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat tanpa menimbulkan diskriminasi bagi beberapa pihak, serta memberikan tata cara partisipasi mereka secara jelas dan tersosialisasi. Pemberian hak seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah juga merupakan kewajiban pemerintah. Menyediakan tempat dan SOP mekanisme pengaduan masyarakat bukan hanya melalui kotak pengaduan via email, call center, maupun surat pos, tetapi menyediakan wadah atau lembaga yang secara khusus melayani pengaduan masyarakat disertai upaya merealisasikan. Pemerintah juga harus cerdas dan kreatif, inovatif, memprioritaskan program di daerah agar jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat. Solusi lain yaitu mengenai pengrekrutan pegawai pemerintah. Selama ini PNS di daerah, rekrutmen hanya melalui seleksi secara umum. Belum ada sistem perekrutan sesuai spesialisasi kerja atau disesuaikan antara formasi dan latar belakang pendidikan. Sehingga ketika mereka ditempatkan di pemerintah, kinerja mereka hanya sebatas tugas yang dibebankan sebagai pegawai tanpa memberikan kontribusi serta inovasi yang lebih dalam menentukan maupun pelaksanaan program-program pemerintah. Kurangnya orang-orang yang berpotensi, ahli, dan inovatif dalam struktur pemerintah daerah membuat pemerintah daerah mandek, monoton dalam menjalankan program daerah. Kondisi ini mengerucut pada daya saing daerah yang lemah dan pangkalnya cita-cita terhadap kemandirian daerah melalui otonomi daerah laksana jauh panggang dari api. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.